Ada satu pertanyaan yang patut kita simak dan kita renungkan. Apakah anak muda bisa memajukan kehidupan sebuah bangsa? Pertanyaan ini bukan pertanyaan mengada-ada dan bukan bualan, tetapi menantang dan mengajak pemuda. Dalam kemudaan seseorang, dia punya sesuatu yang berharga, yang bisa dibagi, bisa dikontribusikan dalam kehidupan yang menyangkut apa yang dinamakan bangsa. Memang kata bangsa itu besar dan seolah-olah pemuda itu kebalikannya. Seolah-olah sosok yang kecil. Kalau kita melihat ke belakang, ke dalam sejarah, ke dalam pengalaman, ke dalam testimoni-testimoni yang kita bisa lihat dan dengar dari orang-orang besar. Mereka memberi sesuatu untuk kehidupan bangsa, untuk kehidupan kemanusiaan, justru diawali sejak masa mudanya. Dengan gagasan yang segar, dengan ide-ide yang berani, dengan komitmen yang besar. Kehadiran pemuda ternyata bisa melampaui asumsi dari banyak orang. Kalau kita berkaca dari sejarah kita, bukankah Soekarno, bukankah Hatta, bukankah Syahrir yang menjadi founding father kita? Mereka justru memberikan sesuatu pada fase kehidupan yang digolongkan sebagai masa muda. Mereka sejak dini telah menyemai dalam diri mereka gagasan-gagasan besar, keinginan-keinginan yang kuat, dan visi bukan untuk menyangkut diri mereka secara pribadi, tetapi menyangkut untuk sebuah kehidupan bersama yang kemudian dikategorikan dan didefinisikan sebagai bangsa. Kalau Soekarno bisa, kalau Muhammad Hatta mampu, kalau Syahrir terbukti bisa melakukan, saya yakin bahwa orang-orang muda sekarang pun punya potensi yang besar, punya tantangan yang sama, bahwa bangsa itu harus menjadi bagian concernnya. Kita tidak boleh terperangkap bahwa seolah-olah masa muda adalah masa yang banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya bermain-main. Seolah-olah masa di mana seseorang mengabaikan hal penting dalam kehidupannya. Dalam kemajuan teknologi sekarang ini, banyak hal yang justru lebih banyak yang dikuasai oleh orang-orang muda sekarang dibandingkan generasi sebelumnya. Dan itu tentu saja sekali lagi bisa ditempatkan sebagai nilai untuk menghadirkan sesuatu yang membuat bangsanya menjadi lebih maju, bangsanya lebih berkembang. Memang kalau kita mengevaluasi, tidak sedikit orang-orang muda yang terperangkap pada agenda-agenda pribadi, agenda-agenda kemudaan yang seolah-olah tidak punya concern terhadap kehidupan bersama yang dinamakan bangsa. Tapi itu hanya segelintir. Banyak orang muda, baik yang mendapatkan sorotan publisitas atau tidak, mereka yang diam-diam atau terbuka, ternyata mereka juga banyak memberikan sesuatu yang bermakna. Sekarang orang muda banyak
Digolongkan berdasarkan generasi-generasi. Ada generasi Z, ada generasi milenial dan sebagainya. Tapi pada intinya, fase kehidupan itu bukan hanya dia memikirkan apa yang menjadi bagian hanya untuk kasihkan diri sendiri, tetapi juga ada komitmen terhadap bangsanya. Prasyaratnya adalah pemuda mau bergaul dengan yang lain, belajar dari yang lain, memetik hikmah dari yang bisa saja sama-sama kaum muda. Ketika kaum muda bertemu, merajut hidup bersama, pasti itu menjadi kekuatan bagi kekokohan bangsa. Karena itu kaum muda, saya yakin Anda percaya diri, Anda punya sesuatu yang tidak kalah besar dibandingkan orang-orang tua kita. Majulah, Anda punya sesuatu untuk kepentingan bangsa ini. Tuhan memberkati.